Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membincangkan fikih solat, yaitu sifat solat menurut sunnah Rasulullah SAW dan madhab ulama. Pertama sekali dalam kesempatan ini kita akan membincangkan dalil wajibnya solat. Sebelum menjelaskan dalil wajibnya solat, adalah lebih baik kita membincangkan lebih dahulu ta'rif atau definisi solat. Solat mempunyai dua ta'rif, yaitu ta'rif secara bahasa dan ta'rif secara syariat Islam. Ta'rif salat secara bahasa adalah doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada Rasulullah SAW dalam surat ke-9 At-Taubah ayat 103, yaitu washolli alaihim inna salataka sakanul lahum. Maksudnya, dan doakanlah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Adapun ta'rif salat secara syariat Islam meliputi perkataan dan perbuatan yang dikhususkan, yaitu takbir, bacaan Al-Quran, ruku, sujud, tasyahud, dan amalan-amalan yang lainnya. Dengan kata lain, salat secara syariat Islam adalah perkataan dan perbuatan yang dikhususkan, yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, dengan memenuhi syarat-syarat khusus. Apabila solat dibincangkan secara hukum fiqh, maka yang dimaksud adalah ta'rif solat secara syariat Islam, bukan secara bahasa. Solat adalah suatu perintah wajib. Kalau ada yang bertanya, apa dalil wajibnya solat? Mungkin tidak sedikit orang yang menjawab tidak tahu. Dalil wajibnya solat adalah Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan ijma' umat Islam. Terdapat banyak ayat Al-Quran sebagai dalil wajibnya solat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 43 dan 110, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakah. Maksudnya, dan dirikanlah solat oleh kamu sekalian dan berikanlah zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat ke-20 surat Toha ayat 14, yaitu wa aqimus sholata lidzikri. Maksudnya, dan dirikanlah solat oleh kamu sekalian untuk mengingatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat ke-98 Al-Bayyinah ayat 5, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Maksudnya, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas semata-mata karena melaksanakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendirikan solat dan memberikan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat ke-108 Al-Kautsar ayat 2, yaitu washolli li rabbika wanhar. Maksudnya, dan dirikanlah oleh solat oleh kamu karena Rabb kamu, dan sembelihlah haiwan kurban. Allah berfirman dalam Al-Quran surat keempat, surat An-Nisa ayat 103, yaitu
Wa aqimus sholata inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Maksudnya, maka dirikanlah sholat oleh kamu sekalian. Sesungguhnya sholat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang waktunya tertentu. Adapun dalil sholat dalam sunnah Rasulullah SAW adalah banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Maksudnya, Islam itu dibina atas 5 perkara, yaitu 2 kalimat syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, memberikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Dalam hadis di atas, dalam hadis yang telah disebutkan, sholat adalah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Tidak sempurna rukun Islam tanpa mendirikan sholat. Sholat yang diwajibkan itu adalah sholat 5 waktu. Dalil untuk perkara ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Jarajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Ta'iru ra'si yusma'u dawiyu sautih wa la yufahu ma yaqulu hatta dana. Fa idza huwa yas'alu anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Faqala hal alayya ghairuha? Qala la illa anta tawa'a. Maksudnya, seorang laki-laki penduduk Najd telah datang kepada Rasulullah SAW dengan rambut yang tidak teratur, suaranya terdengar bergemuruh dan tidak dipahami apa yang dia ucapkan, sehingga dia menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 5 sholat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu dalam sehari semalam. Kemudian dia bertanya, apakah ada yang wajib atasku selain sholat tersebut? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kecuali bahwa kamu melakukan sholat sunat. An-Nawawi mengatakan hadis di atas hadis yang telah disebutkan adalah hadis riwayat Al-Bukhari nomor 46 dan Muslim nomor 8. An-Nawawi mengatakan hadis ini adalah bahagian dari hadis panjang yang masyhur, hadis yang mengandung faedah yang banyak yang beliau himpun di awal syarah Sahih Al-Bukhari. Secara ringkasnya, dalam hadis tersebut ada kewajiban sholat yang 5 waktu sehari semalam dan wajibnya puasa dan zakat. Tidak ada kewajiban sholat kecuali sholat yang 5 waktu, dan tidak ada kewajiban puasa kecuali puasa Ramadan. Adapun dalil selain Al-Quran dan As-Sunnah adalah bahwa umat Islam telah ijma' tentang wajibnya sholat. Umat Islam telah ijma' bahwa sholat yang 5 waktu merupakan fardu ain, dan bahwasanya tidak ada sholat yang fardu ain selain sholat yang 5. Ada perbedaan pendapat ulama tentang sholat hari raya, apakah ia fardu kifayah atau sunat, dan juga tentang sholat witir, apakah ia sunat atau wajib. Umat Islam telah ijma' bahwa kedua-duanya bukan sholat wajib. Adapun sholat jenazah, maka ia adalah fardu kifayah. Adapun sholat 2 rakaat tawaf, maka pendapat yang paling sahih adalah sholat sunat. Sholat yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam adalah sholat pada malam hari, sholat qiyamul lail. Dalil untuk perkara ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat ke-73 Al-Muzammil ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Maksudnya, wahai orang yang berselimut, bangunlah pada malam hari kecuali sedikit, tengah malam atau kurang sedikit dari tengah malam, atau lebihkan atas tengah malam, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. An-Nawawi mengatakan bahwa sholat malam ini pada awal Islam merupakan sholat wajib, kemudian ditiadakan kewajibannya dalam haknya umat Islam. Kemudian timbul pertanyaan, apakah ia juga ditiadakan dalam haknya Rasulullah SAW?
Terdapat dua pendapat di kalangan ulama Asy-Syafi'i mengenai perkara ini. Pendapat yang pertama adalah kebanyakan ulama mengatakan tidak ditiadakan, manakala pendapat kedua yang sahih adalah ditiadakan. Abu Hamid telah menukil pendapat kedua ini dari Nas Asy-Syafi'i, dan dalil atas perkara tersebut adalah hadis Sa'ad bin Hisham dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis tersebut merupakan hadis yang panjang. Beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ambi'ni an qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat alasta taqra'u ya ayyuhal muzammil." Pada qaratu ila an qalat wasara qiyamul laili tatawwan bada angkana faridah. Maksudnya, jelaskan kepadaku tentang salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, apakah kamu tidak membaca surat Al-Muzammil? Ya ayyuhal muzammil. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyebutnya sampai beliau mengatakan, maka salat malam menjadi salat sunat setelah dulunya adalah salat wajib. Hadis ini dalam riwayat Muslim nomor 746. Salat malam ini ditiadakan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an surat ke-73 Al-Muzammil ayat 20, yaitu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maksudnya, maka bacalah oleh kamu apa yang mudah dari Al-Qur'an. Dalam ayat tersebut yang dimaksud adalah dirikanlah salat dengan membaca apa yang mudah bagi kamu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketika ayat-ayat awal surat Al-Muzammil diturunkan, umat Islam pada masa itu mendirikan sebahagian salat malam mereka dalam bulan Ramadan. Jangka masa yang berlangsung antara turunnya awal surat dan akhir surat Al-Muzammil adalah hampir 1 tahun atau 1 tahun. Dalam At-Tabari terdapat pendapat yang mengatakan bahwa salat malam ditiadakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat ke-17 surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syams. Maksudnya dirikan salat karena matahari telah tergelincir. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Sebagai penutup, salat adalah suatu perintah wajib, di mana dalil wajibnya salat adalah Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW, dan ijma' umat Islam. Salat yang diwajibkan adalah salat 5 waktu, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya atau video yang lainnya. Dan jangan lupa pula share video ini untuk kebaikan bersama dan untuk menyebarluaskan kebenaran. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.